Halo dan selamat datang. Nah, khusus untuk kita semua, masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Buol, hari ini kita akan bahas sesuatu yang kita hadapi. Yes, tiap hari. Parkir. Mungkin kedengarannya sepele banget ya, tapi gimana kalau saya bilang di balik semua kesembrautan itu sebenarnya tersembunyi sebuah potensi tambang emas. Tambang emas yang bisa memajukan daerah kita. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kalau kita lagi cari parkir di pusat kota Buol, apa yang kita lihat? Cuma sekedar masalah harian, sumber pusing dan macet? Atau bisakah kita mulai melihatnya sebagai sebuah aset? Aset strategis yang kalau dikelola dengan benar bisa jadi sumber pendapatan baru yang luar biasa untuk daerah kita. Jadi ini dia kuncinya, pergeseran pola pikir. Kita harus berhenti ngelihat parkir dan terminal itu cuma sebagai tempat singgah yang kacau dan semerawut. Yuk kita bayangkan keduanya jadi sebuah pusat ekonomi baru, yang modern, yang produktif, dan yang paling penting transparan untuk kemajuan Buol. Nah sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Kenapa sih saya berani sebut ini tambang emas? Karena kalau kita lihat dari sisi bisnis, perparkiran itu punya karakteristik ekonomi yang sangat unik dan, jujur aja, sangat menguntungkan. Konsep bisnisnya itu sebetulnya sederhana banget. Kita itu menjual ruang dan waktu. Coba pikirin, nggak perlu ada bahan baku, nggak ada barang yang harus dibeli dulu buat dijual lagi. Inilah yang bikin bisnis parkir ini jadi bisnis dengan margin keuntungan yang tinggi banget. Dan risikonya sangat rendah. Dan yang bikin model bisnis ini makin kuat adalah faktor-faktor ini. Permintaannya itu hampir pasti ada. Orang butuh parkir, mau nggak mau. Uangnya masuk setiap hari, langsung. Satu titik parkir bisa menghasilkan uang berkali-kali dalam sehari. Dan di lokasi-lokasi strategis, kayak pasar atau pusat pemerintahan di Buol, pengelola itu praktis memegang kendali penuh. Wah, kombinasi ini luar biasa kuat. Oke, pertanyaannya gimana cara kita membuka semua potensi ini? Jawabannya ada pada dua pilar transformasi utama. Yang pertama, digitalisasi sistem yang ada, dan yang kedua, revitalisasi aset-aset fisik yang selama ini mungkin agak terabaikan. Mari kita lihat satu persatu. Pilar pertama, kita sebut saja e-parking. Bayangin deh, Anda parkir, bayarnya tinggal scan QR ICE atau tap kartu e-money. Praktis, terus juru parkir yang resmi akan kasih Anda karcis digital dari alat genggamnya. Dan detik itu juga, semua transaksi langsung tercatat di dashboard Perumda dan Pemda Buol. Simpel kan? Cara ini langsung menutup semua celah kebocoran pendapatan. Semuanya jadi transparan dan terukur. Lanjut, pilar kedua. Kita nggak cuma ngomongin parkir, tapi juga aset berharga lainnya. Terminal. Yuk, kita ubah terminal di Buol yang mungkin sekarang kesannya sepi dan kurang terurus menjadi sebuah pusat aktivitas yang hidup, rame, dan modern. Inilah yang namanya konsep terminal hub. Bayangin terminal bukan lagi cuma buat nunggu bus, tapi jadi pusat kuliner dan tempat pamer produk-produk UMKM khas Buol. Ada coworking space, ada layanan publik, bahkan jadi pusat logistik. Seluruh ruangannya bisa menghasilkan pendapatan, entah itu dari sewa tempat atau dari iklan. Satu aset, tapi sumber penghasilannya bisa banyak banget. Oke, idenya bagus, tapi ujung-ujungnya kan soal duit. Berapa sih biayanya dan apa hasilnya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian cetak biru finansialnya. Ini bukan lagi sekedar wacana, tapi sebuah rencana bisnis yang konkret, lengkap dengan angka-angka yang jelas. Ini dia rincian investasinya. Ada biaya untuk perangkat e-parking buat para juru parkir, pengembangan sistem dan aplikasinya, lalu revitalisasi terminal biar lebih nyaman dan modern, plus sistem gerbang otomatis. Semua ini adalah fondasi untuk membangun sistem yang solid. Jadi, total estimasi investasi yang dibutuhkan itu sekitar 6 miliar rupiah. Oke, angkanya mungkin kelihatan besar ya, tapi penting banget buat kita ingat, ini adalah investasi untuk membangun sebuah aset produktif jangka panjang buat daerah kita. Sekarang, bagian yang paling seru. Dengan investasi segitu, berapa sih potensi pendapatannya? Kita pakai contoh sederhana aja ya. Anggaplah di daerah seperti Buol ada 1.000 titik parkir. Kalau setiap titik rata-rata menghasilkan Rp20.000 saja per hari, maka dalam sebulan bisa terkumpul 600 juta rupiah. Itu potensi omset kotor setiap bulan. Dan ingat, ini baru dari parkir saja. Coba bayangkan, apa yang bisa dibangun di Buol dengan tambahan dana sebesar itu? Ini loh skala peluang finansial yang nyata, yang selama ini mungkin ada di depan mata, tapi terlewatkan. Tapi ini bukan cuma soal uang. Keuntungan dari modal ini jauh melampaui angka-angka di laporan keuangan.
Manfaatnya itu menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan daerah secara luas. Dan inilah dampak terbesar buat kas daerah Buol. Dengan sistem digital ini, pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor parkir bisa melonjak drastis, bisa 200–300%. Kenapa? Simple, karena semua kebocoran ditutup rapat. Ini artinya suntikan dana segar yang sangat signifikan untuk pembangunan di Buol. Selain PAD yang naik, ada banyak manfaat lain yang gak kalah penting. Para juru parkir yang tadinya informal bisa kita angkat jadi mitra resmi dengan jaminan yang lebih baik. Tata kelola parkir yang rapi juga akan mengurangi kemacetan, citra daerah kita jadi lebih modern, dan yang terpenting pemerintah jadi punya data akurat untuk merencanakan kota yang lebih baik di masa depan. Mungkin ada yang bertanya, apakah model ini cuma tren sesaat? Jawabannya, jelas tidak. Ini adalah sebuah strategi pembangunan aset yang dirancang untuk bertahan dan bahkan terus berkembang dalam jangka waktu yang sangat panjang. Model ini dirancang untuk terus relevan. Sekarang kita fokus pada kebutuhan parkir konvensional. Besok kita bisa tambahkan stasiun pengisian mobil listrik sebagai sumber pendapatan baru. Jangka panjangnya, sistem ini bisa terintegrasi dengan data Smart City. Dan terminal bisa kita kembangkan jadi pusat pengembangan kota modern. Ini adalah bisnis yang siap menghadapi masa depan. Saya suka sekali analogi ini. Mengelola parkir dan terminal itu, ia seperti punya properti yang disewakan per jam. Ini bisnis yang fundamental, yang denyut nadinya itu seirama dengan denyut nadi kehidupan kota itu sendiri. Artinya, selama kota ini terus hidup dan bergerak, bisnis ini tidak akan pernah ada matinya. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Setelah melihat semua potensi ini, sudah saatnya bagi kita semua di Kabupaten Buol untuk melihat lahan parkir dan terminal dengan kacamata yang baru. Bukan lagi sebagai masalah harian, tapi sebagai sebuah aset strategis yang siap dioptimalkan untuk kemajuan kita bersama. Potensinya nyata, ada di depan mata kita, dan sekarang tinggal menunggu untuk kita gali. Terima kasih.